Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kali ini kita membahas tentang pentingnya disiplin untuk berhasil atau untuk sukses. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Artinya, badan atau tubuh dan pikiran kita dilatih dan berlatih untuk mengikuti aturan-aturan yang selaras dengan tujuan atau cita-cita kita. Disiplin artinya berlatih, latihan atau pengendalian diri sehingga tubuh kita bisa mengikuti pikiran kita. Pikiran kita memang susah untuk diajak disiplin. Karena sifat daripada pikiran adalah terus berpindah-pindah, berubah-ubah atau menggelepar seperti ikan yang ditaruh di darat. Akan tetapi, tubuh lebih mudah untuk dilatih berdisiplin. Karena tubuh dan pikiran adalah suatu kesatuan, sehingga kita belajar untuk mendisiplinkan tubuh melalui cara-cara yang sudah ditentukan. Yaitu yang pertama, latihan untuk pengendalian tubuh melalui olahraga, melalui yoga, pengendalian nafas, dan lain sebagainya, sehingga pikiran kita bisa dalam keadaan yang lebih tenang. Pikiran yang lebih tenang inilah yang akan membuat tubuh kita menjadi tenang. Demikian juga sebaliknya, tubuh yang tenang, yang rileks, juga akan membuat pikiran menjadi lebih tenang. Jadi ketenangan dalam tubuh dan pikiran ini yang disebut dengan disiplin atau yoga. Oleh karena itu, keselarasan tubuh dan pikiran untuk mencapai tujuan, dia akan bisa dilakukan dengan lebih bagus atau dengan lebih baik. Tubuh yang malas bisa dilatih awalnya dari hal-hal yang kecil seperti bangun lebih pagi, tidur lebih awal, belajar lebih banyak, relaksasi dan lain sebagainya, sehingga tubuh yang malas yang dilatih itu menjadi terbiasa atau memiliki karakter-karakter yang sudah terbiasa sehingga tubuh kita menjadi lebih rajin. Disiplin dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu disiplin tentang mengatur waktu, disiplin tentang mengatur keuangan, dan disiplin tentang belajar. Sehingga disiplin ini bisa meredakan emosi-emosi kita untuk mengatur hubungan antara kita dengan teman-teman kita, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat luas, sehingga pola pikir kita yang disiplin itu dapat bekerja lebih bagus. Dengan disiplin, pikiran kita menjadi lebih fokus, menjadi lebih tenang, sehingga bisa membedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Dengan disiplin, kita bisa membagi yang disebut dengan mengutamakan hal-hal yang penting dan meniadakan atau mengurangi melakukan sesuatu hal-hal yang kurang penting. Dengan melakukan hal-hal yang penting ini, kita terbiasa untuk menjadi disiplin, mencari atau menghasilkan suatu produk-produk bagus, bekerja lebih fokus sehingga menghasilkan tujuan atau sukses. Oleh karena itu, disiplin ada tahapannya yang disebut dengan tapa, swadhyaya, dan jnana. Tapa itu artinya usaha. Usaha yang kerja keras, yang penuh disiplin untuk menghasilkan suatu produk unggulan atau menghasilkan suatu kerja-kerja nyata. Dengan tapa, menghasilkan suatu kebijaksanaan. Dengan tapa, orang itu terus bersemangat, bekerja keras, menghasilkan suatu ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang disebut dengan swadhyaya. Swadhyaya berarti belajar terus-menerus melalui kemampuan diri sendiri.
Dengan terus belajar, dengan tapa, semangat, berusaha keras, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Kita terus belajar sehingga kita menjadi bijaksana. Dengan bijaksana, kita bisa mengatur waktu, mengatur uang, mengatur teman, mendapatkan kesempatan dan memilih kesempatan-kesempatan yang lainnya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk, bekerja lebih bagus untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih bagus lagi. Pemirsa yang budiman, begitu pentingnya disiplin untuk meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. Sehingga kita harus melatih diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri. Demikian juga dalam melatih atau mendidik generasi muda atau anak-anak agar dia bisa berhasil dengan sukses, kita harus terus-menerus melatih disiplin melalui berbagai kegiatan-kegiatan fisik dan juga kegiatan-kegiatan batin. Seperti yang dikatakan dalam Ramayana, tapa, swadhyaya, niratam, naradam. Jadi Batara Narada mengatakan bahwa dia terus-menerus dalam kondisi tapa dan swadhyaya. Terus-menerus melakukan tapa atau berusaha setekun mungkin. Terus berusaha dengan gigih dan berusaha keras untuk mendapatkan swadhyaya, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan yang diambil atau diraih dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi disiplin tidak bisa lepas dari tapa dan swadhyaya, dari usaha keras dan belajar keras atau belajar terus. Usaha yang keras dan tekun ini adalah suatu komitmen di dalam diri untuk menghasilkan suatu produk, untuk menghasilkan suatu produk, barang dan jasa, atau dirinya sendiri menjadi lebih disiplin. Perusahaan yang sukses, pribadi yang sukses, atau organisasi yang sukses, bahkan negara yang berhasil tidak bisa lepas dengan disiplin. Negara yang disiplin adalah negara yang pembelajar, negara yang memiliki masyarakat yang berusaha, gigih, tekun, dan pantang menyerah. Jadi terus berusaha, tapa, swadhyaya, belajar terus sehingga mendapatkan suatu jenana atau ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Dari mana kita mulai? Yang pertama adalah bagaimana melatih diri kita untuk disiplin dalam bangun pagi. Bangun pagi dan tidur lebih awal tentunya. Dengan konsep kesehatan bahwa tidur 7 jam sampai 8 jam sehari adalah untuk kesehatan. Untuk mendapatkan jiwa dan tubuh yang sehat, kita harus istirahat. Artinya tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Dengan bangun pun artinya kita bisa bangun lebih awal sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit, yang disebut dengan Brahma Muhurta. Jadi pada saat ini kita bisa mendapatkan kondisi yang sangat tenang untuk melatih disiplin kita. Yang kedua adalah makan. Makan yang disiplin, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kalori, kebutuhan atau sifat-sifat tubuh kita, sehingga tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga dengan makan yang sehat, makan yang teratur yang disiplin, demikian juga minum yang disiplin, mandi yang disiplin, kemudian melakukan olahraga, hidup bersih,
dan terus belajar sehingga tubuh kita sehat. Di dalam tubuh yang disiplin terdapat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, jiwa dan pikiran yang sehat pula. Kemudian bekerja yang disiplin. Jadi orang yang disiplin dalam kehidupan sehari-harinya, yang rutinitas sehari-hari dari pagi hari, siang dan malam harinya, dia juga akan bekerja dengan disiplin. Bekerja yang disiplin artinya memulai kerja, menyelesaikan kerja, dan dalam pertengahan kerja atau istirahat dalam kerja itu mereka disiplin sehingga dia mampu mengatur energinya tidak terlalu capek atau tidak terlalu malas. Bekerja yang disiplin inilah dia akan bisa menyelesaikan kerjanya dengan baik. Mereka juga disiplin terhadap janji, disiplin terhadap tanggung jawab. Apa yang dijanjikan akan dituntaskan atau ditunaikan. Apa yang merupakan tanggung jawab, dia lakukan dengan bertanggung jawab, dengan menghindari hal-hal yang tidak dia pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanggung jawab itu adalah disiplin. Disiplin terhadap waktu. Waktu dia memulai, menyelesaikan atau mengakhiri. Waktu dia istirahat, waktu dia bekerja, atau waktu dia bermain. Semuanya ada waktu. Kalau waktunya tidak disiplin, dia pasti tidak akan berhasil. Kemudian dia berdisiplin terhadap pergaulannya. Dia bisa memilih bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang berpengetahuan, bergaul dengan orang yang hidup sederhana dan berpikir maju, dan juga bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi atau pikiran-pikiran yang selaras dengan tujuannya. Yang terakhir adalah disiplin dengan keluarganya. Bagaimana hubungan dengan orang tuanya dengan baik, hubungan dengan saudara-saudara, dengan kerabat dekat dan kerabat jauh, dia juga harus disiplin bisa dilakukan dengan baik. Tanpa disiplin dari diri sendiri, tidak mungkin seorang itu bisa berhasil. Dia harus disiplin dari dirinya sendiri, kemudian dikeluarkan dengan disiplin dengan keluarga dan orang lain. Dengan cara itulah dia bisa menghasilkan keberhasilan. Pemirsa yang budiman, hidup disiplin haruslah menjadi moto generasi. Tanpa disiplin, kesuksesan tidak mungkin diraih. Disiplin diraih dengan usaha kerja keras atau tapas, dan swadaya atau terus-menerus belajar sehingga kita bisa mendapatkan kebijaksanaan atau jenana. Kita mulai dari bangun pagi, mendapatkan suatu kondisi yang hening, yang tenang, yang bebas polusi. Rutinitas pagi yang teratur. Mulai dari awal, kita sudah start atau memulai hari dengan ketenangan. Lakukan pranayama, meditasi, atau yoga, atau gayatri mantram dalam kondisi yang tenang. Kemudian kita juga melakukan yang disebut dengan introspeksi diri atau me time, atau waktu untuk diri sendiri, sehingga kita bisa mengatur waktu untuk satu hari. Apa yang kita lakukan, program-program apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita tuntaskan di hari itu. Kita bisa membuat program harian tanpa gangguan. Artinya kita sudah mulai waktu lebih baik. Sehingga dengan kekuatan tuntunan Tuhan, kita mendapatkan
atau menemukan jalan atau cara yang benar dalam menyelesaikan satu hari ke depan. Dengan melakukan Gayatri Mantram pada awal kerja dan pertengahan kerja dan akhir kerja, kita merasakan syukur bahwa kita diberikan suatu kekuatan untuk tenang, untuk sabar, untuk disiplin dalam menyelesaikan hari. Kita juga bisa melakukan japa mantra atau om chanting, atau melakukan repetisi atau pengulangan-pengulangan mantra untuk memberikan ketenangan dalam hati, sehingga hati kita menjadi tenang dan disiplin dalam menyelesaikan hari. Itulah tujuannya. Mulailah disiplin dengan ketenangan, dengan memperhatikan nafas keluar masuk. Pada saat nafas masuk, nafas keluar, kita mengamati yang disebut dengan meditasi pengaturan atau pengamatan nafas. Kita mulai mendisiplinkan diri kita sendiri. Dari buana alit kita mendapatkan ketenangan, sehingga kita mendapatkan kewaspadaan dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas. Karena hidup ini penuh dengan perubahan, setiap saat ada perubahan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun hal-hal yang menyenangkan. Itu akan ada silih berganti, kita tetap disiplin, tenang, kokoh dalam pikiran kita, tidak terganggu, kita tetap fokus pada tujuan hari itu yang kita sudah tentukan, sehingga kita selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik ini didapat karena kita penuh dengan disiplin diri. Kalaupun kita ada hambatan, dan hambatan itu akan menjadi guru atau pelajaran-pelajaran untuk kedepannya. Sehingga kita selalu mendapatkan karunia atau kasih karunia, merasa dilindungi oleh Tuhan ke jalan yang benar. Kalaupun ada kesalahan yang kita lakukan, tentu ada perbaikan-perbaikan karena kita disiplin. Tetapi orang yang tidak disiplin setelah melakukan kesalahan, dia akan tidak sengaja atau bahkan disengaja juga melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Tetapi dalam pribadi yang disiplin atau organisasi yang disiplin, dia akan ada proses pembelajaran untuk memperbaiki diri. Terus meningkatkan kemampuannya atau kapasitasnya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, pribadi yang disiplin akan selalu merasa berada di jalan yang benar, pada tuntunan yang benar, karena dia waspada. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, karena dia hidup dalam lingkungan yang tepat, dalam kondisi atau saat yang tepat, sehingga dia bisa melihat peluang-peluang yang lebih baik atau peluang-peluang yang tersembunyi di balik suatu masalah. Dengan disiplin, dia bisa melihat peluang, dan peluang ini bisa ditangkap karena dia memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Disiplin itu merupakan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, belajar lebih cerdas lagi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga dengan keberanian dan kepercayaan diri, segala hal yang dilaluinya dilakukan dengan penuh semangat, penuh disiplin, penuh tanggung jawab. Dan sukses itu berasal dari kemampuan dirinya sendiri dan juga karunia dari Tuhan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.